Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun berada, Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Pada materi yang kedua ini nanti akan disampaikan materi MPL hari ini, yaitu materi kesadaran berbangsa dan bernegara, yang nanti akan dibawakan narasumber kita yaitu Bapak Sunarko SPD. Sudah hadir di studio kita Pak Narko. Selamat pagi Pak Narko. Selamat pagi Pak Supri. Iya, bagaimana kabarnya Pak Narko? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, tadi dari perjalanan nggak ada masalah kan? Nggak ada. Ya, syukur alhamdulillah. Kami memang bersyukur sekali karena pada hari ini pemateri kita bisa hadir tepat waktu karena memang kita berusaha untuk latihan tepat waktu. Nanti akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan negara. Monggo nanti sampaikan dan mohon kepada anak-anakku sekalian dimanapun berada, persiapkan alat tulis, buku, mungkin pulpen atau lainnya, sehingga nanti pada waktu penyampaian materi berbangsa dan kesadaran berbangsa dan negara nanti bisa diikuti dengan baik karena nanti di akhir kegiatan akan dilakukan post test. Ya, langsung aja biar menyingkat waktu, materi yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan negara. Waktu kami berikan sepenuhnya kepada Pak Sunarko SPD. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Tentunya kalian sudah menunggu materi yang kedua ini kan? Oke, persiapkan alat tulisnya. Kalau sudah, tidak ada yang main-main. Oke, kita perhatikan ke depan, harus fokus dan tidak ada yang tengok-tengok. Mari kita masuk ke MPLS materi hari kedua, jam kedua ini, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi, banyak tantangan bagi negara kita, banyak sekali. Sehingga sudah baik selayaknya pemerintah dan rakyat memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Karena kesadaran berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab kita semua atau kita bersama. Sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara NKRI dapat terwujud. Sehingga kita semua wajib menjaga. Ya, selanjutnya dari kesadaran berbangsa kita masuk ke nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, antara lain cinta tanah air. Yang dimaksud cinta tanah air di sini karena negara kita Indonesia sangat luas, berbagai macam kebudayaan, ya. Sehingga sangat luas kekayaannya, terutama kekayaan di laut. Maka itu wajib warga atau rakyat Indonesia menjaga jangan sampai kekayaan laut sampai diambil orang atau diambil oleh negara lain. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara di sini kita harus disiplin. Karena semua tanpa kedisiplinan kita akan menjadi bangsa yang kurang maju. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila. Pancasila sudah jelas adalah ideologi, merupakan warisan dari pejuang atau pahlawan kita, sehingga Pancasila adalah sebagai dasar negara kita, segala sesuatunya itu berdasarkan Pancasila, sehingga Pancasila sebagai pedoman, sebagai berbagai merupakan kesatuan, satu kesatuan, yaitu karena Indonesia berbagai macam beragam kebudayaan, agama, ras, dan yang lain-lainnya.
Rela berkorban, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini banyak sekali kita untuk merelakan untuk bangsa dan negaranya. Di antaranya salah satunya itu SEA Games. Atlet-atlet kita itu sudah mengorbankan waktu pekerjaannya, karena semua atlet belum tentu, ada yang sudah kerja, ada yang belum, sehingga dia mengorbankan waktu kerjanya apa? Untuk mengembangkan atau membawa nama harum bangsa kita sendiri untuk memenangkan, memperjuangkan atletnya. Itu bukan hanya atlet saja, supporter pun dia juga berperan. Kenapa? Dia berjam-jam menunggu tiket. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan tiket, yaitu untuk mendukung atlet-atlet kita biar membawa harum negara kita atau bangsa kita. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Memiliki kemampuan bela negara banyak sekali gitu ya. Di antaranya kita nggak usah yang jauh-jauh, di lingkungan kita sendiri kita juga harus kesetikawanan jelas harus kita jaga di sekolah maupun di rumah. Selain itu juga rukun dengan warga. Kemudian kita lanjut lagi ke nasionalisme. Catat baik-baik, nasionalisme itu apa? Adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Maka itu ada orang dibilang, oh dia nasionalisme sekali. Berarti dia adalah mencintai bangsa dan negara sendiri. Di sini nasionalisme terbagi atas beberapa, itu satu, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu mencintai bangsa sendiri secara berlebihan. Itu namanya nasionalisme dalam arti sempit. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Tapi di sini juga harus diperhatikan, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Ada 3 hal, catat baik-baik, yaitu mengembangkan persamaan suku-suku yang ada di Nusantara ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Jadi kita kembangkan toleransinya mengenai nasionalisme itu. Ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggung sesama bangsa. Nah ini selain ini juga ada 4 nasionalisme yang harus dihindarin. Ya, harus ada 4 nasionalisme yang kita hindarin. Satu, yaitu jadi ini selain nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, nasionalisme terbagi 2. Ingat, satu nasionalisme dalam arti sempit, kemudian nasionalisme dalam arti luas. Kemudian ada 3 hal yang harus kalian lakukan, yaitu membina nasionalisme, mengembangkan persamaan suku-suku, yaitu di Nusantara ini, terus mengembangkan sikap toleransi. Ketiga, memiliki rasa senasib dan penanggung sesama bangsa. Kemudian yang keempat, hal yang harus kita 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Satu, yaitu sukuisme. Catat baik-baik ini ya. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Satu, sukuisme. Kedua, chauvinisme. Ketiga, ekstremisme. Keempat, provisialisme. Sukuisme itu apa? Yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Padahal di Indonesia banyak sekali suku-suku. Jadi kita tidak boleh misalnya suku Jawa paling baik, suku ini kurang baik, tidak boleh. Itu semua. Nah ini yang perlu dihindarin. Kemudian chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul, sehingga dia menganggap bangsa atau negara-negara lain lebih rendah atau meremehkan negara lain. Kemudian ekstremis. Nah ini yang bahaya sekali, karena beda ekstremis dengan ekstremisme itu beda.
Ini yang sangat-sangat berbahaya ini kalau yang punya orang yang punya sifat ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendiriannya. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mau ikuti pendiriannya, dia kalau orang yang dikatakan ekstremisme, dia menggunakan kekerasan. Beda dengan orang ekstrim, itu beda lagi. Sekarang provinsialisme, yaitu sikap ya atau daerahnya atau provinsinya. Selain itu, di sini ada sikap patriotisme bangsa Indonesia sudah ada sejak dulu, yaitu telah dimulai sejak penjajahan. Banyak pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajahan, sepertinya yaitu pahlawan kita sudah tidak asing lagi, saya kira untuk anak SD, yaitu Sultan Hasanuddin dari Makassar. Kemudian ini lagi bukan asing lagi, yaitu Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Yang ketiga adalah Cut Nyadin Tengku Umar dari Aceh. Ini salah satunya. Pejuang-pejuang kita juga ada yang di Kuarasan. Mungkin banyak Bapak Ibu atau anak-anakku ya kalian yang nggak tahu. Pejuang-pejuang kita di Kuarasan, Kecamatan Kuarasan, itu ada napak tilasnya. Ada. Kalau kalian ingin lihat, bisa di daerah Banjarja. Kemudian yang kedua di Jatimulyo. Nah ini yang luar biasanya, ini adalah pengawal pribadi Bung Karno. Ini di Gandusari. Silakan, mungkin kalian anak-anak baru tahu, boleh dicek. Nah, siapa namanya? Kalian tanyakan sendiri. Nanti kalau tidak tahu, tanya penyaji yang sekarang, Pak Guru, bisa. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri patriotisme. Orang dikatakan patriotisme adalah cinta tanah air. Kedua, rela berkorban. Ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian keempat, mempunyai jiwa pembaharu. Dan kelima, tidak mengenal menyerah dan putus asa. Sekarang implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yaitu dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, misalnya implementasinya dari patriotisme adalah kalau kita ingin menyaksikan atau melihat film, yaitu yang berbau perjuangan, itu di keluarga. Dan andai kata kita mau baca-baca buku, ya temanya yang berbau perjuangan. Nah, ini gimana kalau dalam kehidupan di sekolah? Dalam kehidupan sekolah, yaitu kalian mengikuti upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, tanggal 17 Agustus atau hari kesaktian Pancasila. Itu implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan patriotisme. Kemudian bagaimana dalam kehidupan masyarakat? Ya, dalam kehidupan masyarakat kita saling, tadi sudah disinggung, itu kita harus disiplin, ya, membantu, saling membantu sama lain. Kemudian apalagi di Indonesia rawan sekali dengan adanya yaitu bencana. Maka itu kita membantu bencana alam. Itu sudah termasuk implementasi dari kepatriotisme kita sendiri. Dan bagaimana dalam kehidupan berbangsa? Dalam kehidupan berbangsa kita jelas harus mempersatukan satu kesatuan. Sikap kita harus mempersatukan satu kesatuan karena Pancasila sebagai dasar negara kita dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga jangan sampai negara kita, Republik Indonesia, terpengaruh oleh negara-negara lain. Saya kira itu anak-anakku, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Narko telah memberikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara
Ya mudah-mudahan dengan materi ini anak-anak tambah paham dan tahu tentang bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya nanti akan disampaikan materi berikutnya dan kami selaku moderator Supriyanto mengucapkan terima kasih.